Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunda Asma Rasnul Faisa dengan NIM di bracket 109. Saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya pada UTS kemarin. Yang pertama, pada soal pertama, jika bagian garis G adalah 2x plus 3y sama dengan 2 merupakan salah satu sisi persegi panjang, dan bagian garis H kongruen dengan x dan y plus 1 sama dengan 0 merupakan salah satu diagonal persegi panjang, maka yang pertama, tentukan persamaan garis dari sisi-sisi persegi panjang yang lain. Jadi, di sini saya misalkan garis K dan J. Nah, di situ di sini ada garis G, lalu di sini garis H memotong salah satu diagonal persegi panjang. Maka dapat dihasilkan, saya misalkan garis J melalui potongan garis G dan garis H. J sama dengan G plus lambda H sama dengan 0. Jadi dapatkan persamaan G dimasukkan, yaitu 2x plus 3y min 2 plus lambda dalam kurung x min y plus 1 dalam kurung sama dengan 0. Lalu 2x plus 3y min 2, lambdanya dikalikan silang, jadi x lambda min y lambda plus y plus lambda sama dengan 0. Lalu dalam kurung 2 min lambda x plus 3 min lambda y min 2 sama plus lambda sama dengan 0. Jadi kita pindahkan ke ruas kanan, yaitu 3 min lambda y min 2 plus lambda sama dengan 2 plus lambda x. Lalu 3 min lambda y sama dengan min 2 plus lambda x plus 2 min lambda. Dapat diperoleh y sama dengan min 2 plus lambda x per 3 min lambda plus 2 min lambda per 3 min lambda. Lalu kita mencari gradien dari J. Gradien J sama dengan min 2 plus lambda per 3 min lambda. Jadi dapat diperoleh persamaan G, yaitu 2x plus 3y sama dengan 2. Lalu 3y sama dengan min 2x plus 2. Dapat diperoleh y sama dengan min 2x per 3 plus 2 per 3 plus 2 per 3. Jadi gradien G, persamaan G yaitu min 2 per 3. Nah, karena garis G tegak lurus dengan H, maka gradien G dikali gradien J sama dengan min 1. Jadi min 2 per 3 dikali min dalam kurung 2 plus lambda per 3 min lambda sama dengan min 1. Hasilnya 4 plus 2 lambda per 9 min 3 lambda sama dengan min 1. Lalu saya kalikan, jadi 4 plus 2 lambda sama dengan min 9 plus 3 lambda. Jadi lalu saya gabungkan lambda dengan lambda dan bilangan dengan bilangan, jadi dapat diperoleh lambdanya 13. Lalu memasukkan ke persamaan J, yaitu 2x plus 3y min 2 plus lambda dalam kurung x min y plus 1 sama dengan 0. Lalu dapat diperoleh ini hasil lambdanya yaitu 13 tadi dikalikan ke dalam persamaan kurung ini di dalam kurung, lalu dapat dihasilkan yaitu 15x min 10y plus 11 sama dengan 0. Nah, dengan mengambil titik B, yaitu xb min xb, yb pada garis H dengan berbasis 0, maka xb sama dengan 0, yaitu kuadrat b di 0.1. Misalkan saya ambil garis K adalah garis yang disejar dengan G, maka gradien K tegak lurus dengan gradien G, maka gradien K ini tadi sama dengan min 2 per 3. Nah, diketahui garis G tadi kan 2x plus 3 min 2 sama dengan 0, dan garis H x min y plus 1 sama dengan 0. Untuk mencari persamaan K, kita bisa memasukkan persamaan ini, yaitu K sama persamaan y min yb sama dengan gradien K dalam kurung x min xb. Gradien K nya kan min 2 per 3, lalu dikalikan silang, nanti hasilnya jadi 2x plus 3y min 3 sama dengan 0. Nah, saya misalkan lagi, pada garis I adalah garis yang melalui pada titik C sejajar I, maka gradien K yaitu tegak lurus dengan gradien I, maka dapat dihasilkan sama dengan min 1 per min 2 per 3. Jadi hasilnya gradien I adalah 3 per 2. Lalu kita mencari persamaan sisi persegi panjang yang melalui titik C, sejajar dengan C melalui titik B, maka dapat diperoleh I y min yb sama dengan gradien I dalam kurung x min xb.
sama dengan 0. Lalu kita mencari sisi persegi panjang tersebut yang dimuat garis G dan H. Nah ini tadi garis persamaan G itu ada 2x plus 3 min 2 sama dengan 0. Lalu persamaan K 2x plus 3y min 3 sama dengan 0. Lalu persamaan J 15x min 10y sama plus 11 sama dengan 0. Lalu persamaan I 3x min 2y plus 2 sama dengan 0. Jadi kita langkah selanjutnya mencari jarak titik B ke garis G, yaitu mencari lebar persegi panjang. Jadi D sama dengan mutlak 2xb plus 3yb min 2 per kurang plus minus plus minus akar 2 pangkat 2 plus 3 akar 2. Jadi dapat diperoleh lebarnya yaitu 1/13. Lalu kita mencari jarak titik B ke garis J, yaitu mencari panjang. Rumusnya mutlak 15xb min 10yb plus 11 per plus minus akar 15 kuadrat plus 10 kuadrat. Maka hasilnya dapat diperoleh 1/5 akar 13. Lalu kita mencari luas persegi panjang, yaitu B kali L, dengan panjangnya 1/5 akar 13 dikali 1/7. Maka hasilnya 1/65. Baik, kita lanjutkan ke nomor 2, yaitu persamaan G. Dengan persamaan G 2x min 3y plus 6 sama dengan 0. Perbandingan jaraknya terhadap titik F, yaitu min 1, min 2 adalah 3/2. Saya beri titik F di sini, lalu di sini saya perbandingkan 3/2. Lalu di sini ada tegak lurus dengan persamaan garis G. Maka didapatkan F OG sama dengan 3/2, yaitu 2 F O sama dengan 3 OG. Maka dapat disimpulkan yang pertama kita mencari jarak antara dua titik, yaitu dengan rumus akar dalam kurung X O min XF kuadrat plus Y O min YF kuadrat. Lalu XF nya kita masukkan, yaitu tadi min 1, dan YF nya min 2. Lalu dapat dihasilkan yaitu akar dalam kurung X O plus 1 kuadrat plus dalam kurung Y0 plus 2 kuadrat. Lalu kita mencari jarak titik ke garis dengan rumus mutlak AX0 plus BY0 plus C kurang lebih akar A kuadrat plus B kuadrat. Lalu A nya kita masukkan ke 2, lalu B nya min 3. Dapat dihasilkan mutlak 2x0 min 3y0 plus 6 per plus minus 13. Lalu cara selanjutnya untuk mencari kemungkinan dengan yang sudah ada tadi yang di atas, yaitu 2f0 plus sama dengan 3 0g. Dengan masukkan f0 nya tadi, yaitu 2 dalam kurung akar dalam kurung x0 plus 1 kuadrat plus y dalam kurung y0 plus 2 kuadrat, dan sama dengan 3. Kita masukkan persamaan OG nya 2x0 min 3y0 plus 6 per plus minus 13. Lalu dapat dihasilkan, yaitu ini saya kuadratkan kedua ruas, dapat dihasilkan seperti ini. Lalu dengan hasil 16x kuadrat min 80y kuadrat min 112x plus 328y min 108xy min 268 sama dengan 0. Untuk yang nomor 3, temukan persamaan bidangnya melalui garis potong bidang U, yaitu x plus y min 3z plus 2 sama dengan 0, dan bidang z sama dengan 7, dan melalui titik B, yaitu 3,1, min 2. Diketahui yang tadi bidang U nya x plus y min 3z plus 2 sama dengan 0, dan saya misalkan bidang W di sini, persamaan bidang W yaitu z sama dengan 7, kita pindahkan. Lalu titik P tadi 3,1, min 2. Lalu ditanyanya persamaan bidang yang melalui garis potong bidang U dan bidang V dan yang melalui titik P. Yang pertama dengan menggunakan berkas garis dengan rumus U plus lambda W sama dengan 0. Saya masukkan persamaan yang tadi, dan dihasilkan x plus y plus min 3 plus lambda z plus 2 min 7 lambda sama dengan 0. Lalu kita mencari titik P, yaitu dengan rumus xp plus yp sama plus dalam kurung min 3 plus lambda zp plus 2 min 7 lambda sama dengan 0. Nah, kita masukkan ke tadi x, y nya dan z, dapat dihasilkan 4/3 lambdanya, yaitu 4/3. Lalu yang terakhir kita mensubstitusikan lambdanya ke persamaan awal tadi, yaitu x plus y plus dalam kurung min 3 plus 4/3 z plus 2 min 7 dikali 4/3. Lalu dapat dihasilkan yaitu 3x plus 3y min 5z min 22 sama dengan 0. Lalu nomor 4, diketahui garis G x plus
dicari dan persamaan lingkaran yang menyinggung garis G dan melalui titik P serta titik A. Nah, yang pertama ini uji titik dulu pada titik P, yaitu 3,-1 pada persamaan G, yaitu X plus 2Y min 1 sama 0 dengan hasil 0 minus 0 yaitu benar. Nah, jika P terletak pada G, maka lingkaran yang menyinggung G memiliki titik pusat yang terletak pada garis yang tegak lurus dengan G melalui titik P. Yang selanjutnya, tentukan persamaan garis yang melalui P dan tegak lurus dengan G. Saya misalkan di sini L, saya mencari gradien dulu, yaitu X plus 2Y min 1 pada persamaan tadi dengan hasil Y sama dengan 1,5 per setengah X. Maka gradien G yaitu min setengah dan gradien G dikali gradien K sama dengan min 1, jadi hasilnya gradien K yaitu 2. Nah, pada persamaan L didapatkan rumus Y min YP sama dengan gradien K dalam kurung X min XP, dan diperoleh hasilnya persamaan L yaitu Y sama dengan 2X min 7. Nah, jika lingkaran yang akan ditentukan melalui P dan A, maka jarak P dan A ke titik pusat lingkaran yang akan ditentukan yaitu sama. Nah, selanjutnya menentukan tempat kedudukan titik-titik yang bergerak sama dengan P dan A. Saya misalkan C X0, Y0 dengan rumus akar dalam kurung YC min YA kuadrat plus dalam kurung XC min XA kuadrat plus sama dengan akar dalam kurung YC min YP kuadrat plus XC min XP kuadrat. Dapat diperoleh hasilnya Y0 nya yaitu 2. Nah, jika titik pusat lingkaran yang akan ditentukan terletak pada garis tegak lurus G melalui A dan tempat kedudukan titik yang berjarak sama dengan P dan A, maka titik tersebut terletak pada K dan L. Nah, selanjutnya ini mencari titik K dan L. Yang pertama ini titik K nya tadi kan persamaannya kan Y sama dengan 2X min 7. Nah, disitu kita mencari nilai X nya dari persamaan ini tadi, yaitu tadi persamaan L nya kan 2, jadi Y sama dengan 2, jadi di sini Y nya dimasukkan 2 dan hasilnya X nya itu 9/2. Nah, setelah itu substitusikan nilai X tadi ke persamaan K, Y min 2X min 7 Y sama dengan 2X min 7, jadi 2 nya ini dicoret, lalu hasilnya adalah 2. Nah, setelah itu mencari jari-jari lingkaran C di A. AC sama dengan akar dalam kurung YC min YA kuadrat plus dalam kurung XC min XA kuadrat. Dapat dihasilkan yaitu 3 akar 5/2. Lalu yang terakhir itu mencari persamaan lingkaran dengan titik pusat C dengan L dengan rumus dalam kurung X min XC kuadrat plus Y dalam kurung Y min YC kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka XC dan YC nya dimasukkan yang tadi itu dengan hasil dalam kurung X min 9/2 kuadrat plus dalam kurung Y min 2 kuadrat sama dengan 11,25. Sekian pembahasan pada dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.